Kapolda Jatim buka suara, Indonesia terancam sanksi FIFA akibat tewasnya supporter saat tragedi Kanjuruhan. Sebelumnya Mimin dan segenap kru Roda Garuda mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam atas tragedi Kanjuruhan. Penyebab kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Jatim yang tewaskan 127 orang, Kapolda Jatim buka suara terkait hal ini. Sebanyak 127 orang tewas dalam tragedi Stadion Kanjuruhan malam usai laga Arema FC dan Persebaya, sedangkan 180 lainnya kini dalam perawatan di rumah sakit. Korban tewas terdiri dari supporter Arema FC dan anggota polisi. Lantas apa penyebab kerusuhan di Stadion Kanjuruhan itu? Kapolda Jatim Niko Afinta membuka suara terkait tragedi Kanjuruhan yang membuat banyak pihak shock. Telah meninggal 127 orang, 2 diantaranya anggota Polri, ujar Niko. Niko mengatakan yang meninggal di dalam stadion ada 34 orang, sementara korban yang lainnya meninggal di rumah sakit pada saat proses pertolongan. Yang meninggal di dalam stadion ada 34, kemudian yang lain-lainnya di rumah sakit pada saat proses penolongan, tandas Niko. Ratusan supporter Arema FC turun ke lapangan. Mereka mengejar pemain karena kecewa dikalahkan Persebaya 2-3. Laga Arema FC dan Persebaya digelar di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu pada tanggal 1 Oktober 2022. Beruntung aparat berhasil mengamankan pemain masuk ke ruang ganti seluruhnya. Meski demikian, massa supporter yang turun ke lapangan semakin banyak. Pantauan wartawan yang bertugas di Stadion Kanjuruhan, massa supporter semakin beringas dan melempar kursi hingga botol ke arah aparat. Karena kewalahan, aparat kemudian mulai melepaskan tembakan gas air mata ke arah supporter agar bubar dan kembali ke tribun. Akibat tembakan gas air mata, tampak puluhan supporter mengalami sesak dan pingsan. Mereka yang pingsan kemudian digotong ke tempat aman oleh rekan. Tembakan itu rupanya tak membuat massa supporter mundur. Justru mereka semakin beringas dan membuat kekacauan di dalam lapangan. Kapolda Jatim Niko Afinta mengungkapkan penyebab besarnya jumlah korban yang meninggal dunia. Ia menyebut karena terjadi penumpukan massa. Terjadi penumpukan di dalam proses. Penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kata Niko saat memberikan keterangan di Mapolres Semarang Minggu pada tanggal 2 Oktober 2022. Niko menambahkan untuk 108 orang yang menjadi korban luka kini telah dilakukan perawatan. Mereka kini telah dievakuasi di beberapa rumah sakit oleh tim medis dan tim gabungan. Ini dilakukan upaya pertolongan yang ada di dalam stadion, kemudian juga dilakukan evakuasi beberapa rumah sakit, tutup Niko. Indonesia terancam mendapat sanksi FIFA setelah kerusuhan berdarah usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada lanjutan Liga 1 2022 pada tanggal 1 Oktober 2022. Sejumlah regulasi dilanggar saat insiden itu. Dilaporkan sedikitnya 34 orang meninggal di stadion, sebagian ada yang menghembuskan nafas terakhir ketika di ambulan saat masih dalam perjalanan, selebihnya ketika sudah berada di rumah sakit. Ini merupakan insiden berdarah terparah yang dialami Indonesia dalam 1 tahun terakhir. Terlebih banyak peraturan yang dilanggar dalam insiden itu. Sejauh ini belum ada konfirmasi apakah akan ada sanksi akibat pelanggaran ini atau tidak, termasuk jika ada, dalam bentuk apa sanksi itu. Tapi yang pasti banyak yang mengkhawatirkan Indonesia terancam batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 mendatang. Sekali lagi kami ucapkan turut berbela sungkawa atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Dan kita doakan sesuai keyakinan kita masing-masing untuk para korban jiwa dan untuk yang sedang dalam proses perawatan semoga lekas pulih.